Hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Memutrik. How are you today? I hope all of you are fine and ready to study together with me. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba untuk belajar bersama yaitu mengenai conditional followed by instruction or suggestion, yaitu pengandaian yang diikuti oleh perintah ataupun saran. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi pengandaian yang diikuti dengan saran maupun perintah, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu yaitu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk materi tersebut. Untuk kompetensi dasar 3, yaitu untuk pengetahuannya atau kognitifnya, kalian nanti akan belajar yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Kalian juga harus memperhatikan unsur kebahasaannya yaitu if dengan imperatif, kemudian can dan juga should. Kemudian untuk kompetensi dasar 4 atau keterampilan maupun psikomotornya, kalian nanti akan belajar yaitu cara menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Itulah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari untuk materi pembelajaran pengandaian yang diikuti oleh perintah ataupun saran. Untuk pembahasan yang pertama, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu definisi atau pengertian dari conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian yang terdiri dari 2 bagian, yaitu ada main clause dan ada if clause. If clause itu nanti harus berisi syarat atau kondisi yang harus dipenuhi agar keadaan yang terdapat dalam main clause itu bisa terwujud. Itulah definisi dari conditional sentence, yaitu intinya conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Jadi kita belajar cara membuat kalimat mengandai-andai. Mengandai-andai sesuatu itu jika terjadi. Selanjutnya kita bahas yaitu 5 functions of conditional sentence, yaitu 5 fungsi dari conditional sentence atau fungsi dari conditional sentence. Yang pertama, fungsinya adalah as reminder, yaitu sebagai pengingat. Kemudian fungsi yang kedua adalah as suggestion, yaitu sebagai saran, memberikan saran. Kemudian yang ketiga as expression of imperative, yaitu memberikan perintah. Kemudian yang keempat itu adalah as expressions of general truth, yaitu ekspresi untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta. Dan fungsi yang kelima itu adalah as expressions of dream, yaitu untuk menyatakan impian ataupun harapan. Mengapa kita kok langsung membahas mengenai fungsi dari conditional sentence? Seperti yang kalian ketahui tadi di kompetensi dasar, kalian kan mempelajari yaitu pengandaian yang diikuti oleh perintah maupun saran. Nah, perintah maupun saran itu ada di fungsi conditional sentence, yaitu ini as suggestion dan juga as expression of imperative. Makanya kita langsung membahas mengenai fungsinya terlebih dahulu. Untuk tipe-tipenya
dari conditional sentence kita akan membahas tersendiri di video pembelajaran lainnya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai pattern dan juga contoh dari masing-masing fungsi conditional sentence tadi. Yang pertama adalah as reminder. Conditional sentence sebagai pengingat itu memiliki pattern atau rumus seperti ini. Ada if clause, kemudian ada main clause-nya. Untuk if clause itu diikuti dengan simple present tense. Kalian masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah ada subjek, kemudian ada verb 1. Kemudian untuk main clause-nya, karena tadi sebagai reminder, pengingat, kalian bisa menggunakan have to, has to, maupun must. Coba kalian perhatikan untuk contoh kalimatnya. If you want to pass the examination, you must study hard. Jika kamu ingin lulus ujian, maka kamu harus belajar yang giat. Must di sini adalah penekan dari reminder. Yang kedua, if you want to get a lot of money, you have to work harder. Jika kamu ingin mendapatkan uang yang banyak, maka kamu harus bekerja lebih giat. Di sini ada menggunakan have to. Selanjutnya contoh untuk a suggestion. Patternnya untuk if clause-nya masih sama, yaitu menggunakan simple present tense. Kemudian untuk main clause-nya, karena untuk suggestion, kalian bisa menggunakan should, ought to, maupun had better. Contoh kalimatnya, if you don't feel well, you should go the doctor. Jika kamu merasa kurang enak badan, kamu seharusnya pergi ke dokter menggunakan should karena memberikan saran. Kemudian contoh yang kedua, if you have a lot of money, you ought to share to the poor ones. Jika kamu memiliki banyak uang, kamu seharusnya berbagi dengan orang yang tidak punya atau orang yang kekurangan. Saran memakai ought to. Di sini Memutrik akan memberikan contoh dalam bentuk dialog penggunaan dari conditional sentence as suggestion. Are you busy this afternoon? Yes, I will go picnic with my family. We have to finish our group assignment. We don't have time. Well, I will arrive at home at 4 p.m. If you arrive on time, come to my house. Daddy and Rini will be there too. Alright, but what if I don't arrive home on time? You should call us. Okay, I will try to come. I won't disappoint you. Untuk selanjutnya kita bahas yaitu fungsi dari conditional sentence untuk expression of imperative, yaitu ketika kita memberikan sebuah perintah. Patternnya masih sama ya, yaitu ada if clause dan juga main clause. Untuk if clause-nya tetap sama, yaitu menggunakan simple present tense, yaitu subjek plus verb 1. Kemudian untuk main clause-nya, karena ini berupa imperatif atau kalimat perintah, kalian nanti menggunakan verb 1 kemudian diikuti dengan objek. Coba kalian perhatikan contohnya. If you are hungry, eat these cakes. Jika kamu lapar, perintahnya adalah verb 1-nya adalah eat this cake, makanlah kue-kue ini.
Kemudian contoh yang kedua, if you like the shoes, buy them. Jika kamu suka sepatu itu, verbnya, perintahnya adalah buy them, belilah sepatu itu. Di sini contoh dialognya ya, coba kalian perhatikan. I want to visit the mountain. Are you not afraid to go to the mountain? No, I'm not. It will be fun. If it is safe, go there. We still have 2 weeks before the school start. Nah, coba kalian perhatikan di sini. If it is safe, go there. Ini adalah merupakan sebuah kondisional bentuk imperatif, yaitu pergilah ke sana. Jika keadaannya aman, pergilah ke sana. Untuk yang selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Ini kalau masuk ke dalam tipe conditional sentence itu masuk dalam tipe 0 atau tipe kosong. Nanti kita akan bahas tersendiri juga di tipe-tipe conditional. Patternnya untuk if clause sama menggunakan simple present tense. Kemudian untuk main clause-nya itu juga yaitu menggunakan simple present juga. Jadi if clause dan main clause-nya sama menggunakan simple present tense. Contohnya, if we heat the water, jika kita memanaskan air, it boils, itu akan mendidih. Nah, karena ini tadi adalah fungsinya untuk menyatakan kebenaran umum, jadi ini kan keadaannya benar kan? Jika kita memanaskan air, jelas itu akan mendidih. Kemudian contoh yang kedua, if you are 17 years old, you will be able to get the citizen card. Jika kamu berusia 17 tahun, kamu akan bisa mendapatkan KTP. Itu kan merupakan kebenaran yang diakui oleh umum, kebenaran umum. Fungsi yang terakhir yaitu as expression of dream, yaitu untuk mengekspresikan mimpi ataupun pengharapan. Ini masuk ke kategori conditional sentence type 1. Patternnya, if clause-nya if, kemudian simple present tense. Untuk main clause-nya menggunakan simple future tense. Untuk rumus simple future tense itu ada subject, kemudian will, dan juga verb 1. Contohnya, if I have a lot of money, I will share this to the orphanage. Jika saya memiliki banyak uang, saya akan berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Kemudian contoh yang kedua, if you never exercise, you will be fat. Jika kamu tidak pernah olahraga, kamu akan gemuk. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan kita mengenai conditional followed by interaction or suggestion. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Kalian bisa memahami materi yang Memutrik sampaikan. Ada kurang lebihnya Memutrik mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.